Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma dhaya wasi'al karamih. يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حضور الحديث العظيم. ولا يليق رسول الله يوم إذ كريم معتدل مثل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس ما تغنى لذة عظمى إن البلاء بالغفران كاللبن. هو الأمين الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأول منكرم. يا معين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنعام وأحملهم للمؤمنين. يغفر عمل سلام مسلمين مسلمين ولهم باعتصام مؤمنين مغربين. وصلاة الله دواما تبلغ الأجل وعلى آله الكرام وصحبه والتابعين. سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبهم بالمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة بنة القبول وتم من كل سر ومم وعلانية أن الله تعالى يتغصاه من رحمة
يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وإلى أرواح مشايخنا وعالمنا في هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوار العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'ala nabi wa bi barakatil ummi wa minkum ya ayni amin qala radhiyallahu. Bab haji dan bihun. Ini satu peringatan. Yu'addayani bisalasati aujuhin. Haji dan umrah dapat dilaksanakan dengan 3 cara. Ifradin, yang pertama ada haji ifrad. Bi an yahujja summa ya'tamira. Dia berhaji lalu dia umrah. Itu namanya haji ifrad. Haji dulu baru umrah. Ya. Contoh, ketika dari pesawat dia berada sampai di Jeddah. Dari Jeddah lalu dia menuju ke Mekah. Maka saat itu dia melaksanakan haji ifrad. Maka ia niat ihram haji dulu. Nawaitul hajja wa ahramtu. Haji dijalanin sampai tuntas. Setelah wukuf Arafah, wukuf melontar jumrah, tawaf ifadah selesai, baru melaksanakan umrah. Itu namanya haji ifrad. Wa tamattu'in, ada haji tamattu'. Bi an ya'tamira summa yahujja. Di mana ia melakukan umrah lalu haji. Nah, kalau haji tamattu, umrah dulu, niat umrah dulu. Ya, dia niat umrah dulu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha.
jalanin pelaksanaan umroh, selesai umroh, lalu dia melaksanakan haji, niat hajinya. Ya. Wa qiranin, ada haji kiran. Bi an yuhrima bihima ma'an. Kalau haji kiran, dia melaksanakan ihram keduanya berbarengan. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ya, aku niat haji dan umroh keduanya karena Allah Ta'ala. Nah, itu udah itu pelaksananya gabung. Ya, pelaksanaannya gabung. Wa afdaluha ifradu. Yang paling utama dari ketiga macam haji tadi adalah haji ifrad. Ifrad tamatu kiron yang paling utama dilakukan haji ifrad. Jadi kalau kita mau cari afdal ya haji ifrad yang kita jalani. Ya. Hanya kalau pelaksanaan sampainya biasanya kan kalau haji ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Kalau gelombang pertama ke Madinah dahulu, baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Itu gelombang kedua. Kalau gelombang kedua di akhir-akhir, seperti ya sampainya sekitar 5 atau 3 hari mau pelaksanaan wukuf, maka ambil yang haji ifrad, niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Itu ifrad. Kenapa? Karena masanya nggak terlalu jauh. Karena ketika dia niat itu nggak boleh pakai pakaian, nggak boleh pakai minyak wangi, banyak pantangan. Cuman pantangannya nggak lama, cuman antara 5 atau 3 hari, gitu. Ya. Nah, kalau umpamanya datang dari awal-awal, 20 hari lagi baru pelaksanaan wukuf. Nah, berarti lumayan. Ya. Itu nggak pakai celana dalam terus-terusan selama 20 hari. Pakai kain ihram terus. Ya, nggak boleh ke minyak wangi. Nah, repot. Tapi kalau deket-deket silakan. Kayak gitu. Summa. Ini tamarah amahu. Kalau dia umroh pada tahun tersebut. Artinya dia haji lalu umroh pada tahun itu. Summa tamattu'un. Lalu yang kedua haji tamattu. Yang kedua haji tamattu. Cuman kalau dia pelaksanaan haji ifrad nggak kena bayar dam. Kalau haji tamattu, haji kiron kena dam. Wa ala kullin minal mutamatti'i wal qarini damun. Setiap orang yang melakukan haji tamattu dan haji kiron dikenakan dam. Jadi wajib bayar dam. Kalau dia ngerjain haji kiron, haji tamattu kena bayar dam. Kalau haji ifrad nggak kena bayar dam. Ya. Illam yakun min hadiril masjidil harami. Kalau dia bukan orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Ya. Jadi wajib bayar dam
selagi dia tidak tergolong dari orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Wahum min duni marhalatain. Dan mereka adalah jaraknya itu dari di bawah 2 marhalah. Artinya, jadi orang yang melaksanakan haji tamattu, haji qiran, memang orang yang bukan berada di Masjidil Haram. Kalau orang yang melaksanakan di Masjidil Haram nggak kena dam. Kayak kita orang Indonesia memang bukan dari Masjidil Haram, maka melaksanakan haji tamattu kena dam. Dan jaraknya itu juga tidak melebihi dari jarak qashar. Ya, jarak di mana dia tinggal dengan Masjidil Haram di bawah jarak itu. Itu nggak kena dam. Tapi kalau jaraknya di bawah jarak di atas jarak qashar itu kena dam. Itu syaratnya haji tamattu di mana ketentuannya terkena dam seperti itu. Umumnya jamaah Indonesia melaksanakan haji tamattu. Dan itu memang sudah kena dam. Tinggal pelaksanaan damnya itu nanti pembayarannya tergantung. Ya. Pemerintah ya tidak mengakomodir, nggak diakomodir, nggak diatur. Jadi diserahkan kepada kita. Kita mau bayar dam sendiri silakan, mau melalui tempat-tempat tertentu juga silakan. Kalau ada rombongan, nanti karomnya, ketua rombongannya yang akan mengatur pembayaran. Wa syurutu tawafi. Sekarang masuk tata cara pelaksanaan rukun-rukun haji maupun umrah. Syarat tawaf. Dalam tawaf ada syarat-syarat. Syarat tawaf merupakan syarat rukun dari umrah maupun haji. Ahaduha tuhrun an hadasin wa khabasin. Yang pertama suci dari hadas dan najis. Kalau mau tawaf syaratnya harus bersih. Tidak boleh dalam keadaan tidak berwudu. Harus berwudu dan tidak boleh ada najis. Jadi kalau mau tawaf, apakah itu tawaf rukun ataupun tawaf sunnah, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Wasaniha satrun li aurati qadirin. Yang kedua syarat tawaf menutup aurat. Kalau mau tawaf syaratnya nutup aurat. Kalau tawaf sunnah berarti pakai baju yang rapi. Jangan sampai bajunya bolong. Kalau tawafnya tawaf rukun, tawaf ihram, maka pakai kain ihramnya yang benar. Jangan sampai pakai kain ihram di bawah pusar. Nah kalau pakai kain ihram di bawah pusar, itu rawan. Karena nggak jamin selendang yang di pundak, kain ihram yang di pundak, gitu ya, bakal benar-benar nutupin. Apalagi di saat tawaf itu kan ittiba. yakni selendangnya ya, dimasukin dari bawah ketiak kanan. Itu ya. Nah, ya, khawatir nanti terlihat. Makanya harus benar-benar posisikan ihram itu di bawah
eh, jangan sampai di bawah pusar, harus di atas. Jadi harus kalau pakai kain ihram harus latihan dulu. Ya, latihan. Falau zala fihi jaddada wa bana ala tawafihi. Kalau hilang artinya dia batal wudunya, dia terlihat auratnya, maka jaddada dia harus perbaharui lagi. Tawafnya tidak sah. Ya. Tawafnya nggak sah, harus perbaharui lagi. Bila mana memulainya dari awal sudah dalam keadaan tidak berwudu ataupun terbuka auratnya, maka tawafnya pun harus diulang, harus dikerjakan dari awal 1 sampai 7 putar. Bila mana ya, hilangnya kesucian, terbukanya aurat pada putaran ketiga, maka dia menyempurnakan pada bagian yang dia batal tersebut. Dan dia harus memperbaharui, artinya dia harus berwudu lagi dan dia harus menutup aurat kembali. Wabana ala tawafihi, dan dia susun tawafnya, artinya tinggal dia menentukan. Kejadiannya ini pada putaran keberapa? Putaran ketiga, maka lanjutin saja, nggak dari awal. Ya. Beda kalau sholat. Beda kalau sholat. Kalau sholat, lagi sholat di rokaat ketiga atau di rokaat kedua, wudhu kita batal. Ya udah, wudhu lagi, kan jangan nambahnya tinggal 1 rokaat lagi, ya kagak bisa. Oh ya, saya wudhu batal pada rokaat kedua, maka ambil wudhu, tinggal nambah 2 rokaat lagi. Karena 1 rokaat sudah lewat. Ya kagak begitu kalau sholat. Tapi kalau tawaf, tinggal lanjutin. Ya, tawaf tinggal lanjutin. Wa in ta'ammada zalika, meskipun dia sengaja melakukan itu, tetap ya, dia sengaja tuh ngebatalin. Ini kan batalnya kan bisa jadi. Batal wudhu kan bisa jadi karena kentut, bisa jadi karena bersentuhan dengan perempuan. Dia sengaja, ya tetap sama saja. Artinya dia tinggal lanjutin tawaf tersebut. Wa talal faslu, pasalnya lama. Artinya gini. Ya. Dia batal pada putaran ketiga. Tapi dia terusin aja. Itu walaupun sudah 1 jam, tetap dia harus berwudu, lanjutkan lagi tawafnya dari putaran ketiga tersebut. Lanjutin, walaupun udah lama nih, lanjutin, tinggal lanjutin aja. Beda kalau sholat. Ya, beda kalau sholat. Ya. Kalau sholat,
selesai salam, tuh ya, ada yang ketinggalan rukun, baru ingat, udah sempet ngopi, ada yang ngasih tahu tadi sholat enggak tumakninah tuh. Nah, itu jangan lanjutin dari awal takbir. Ya, kalau sholat. Tapi kalau masih baru, lanjutin aja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lagi zikir, ada yang ngasih tahu. Tadi waktu ruku, pas rokat itu enggak tumakninah. Nah, itu langsung nambahin aja satu rokaat. Ya, nambahin. Kenapa? Pasalnya enggak lama masa. Tapi kalau lama, ya udah dari awal lagi. Nah, kalau top agak beda. Makanya tawaf itu sama kayak sholat. Hanya bedanya kalau sholat nggak boleh ngomong, tapi kalau tawaf boleh ngomong. Sholat sama tawaf. Jadi kalau sholat harus berwudu, harus tutup aurat, tawaf pun juga sama. Hanya tidak semuanya sama. Wasalisuha yang ketiga niyatuhu ay tawafi inistaqalla bi an lam yashmalhu nusukun kasair ibadati wa illa fahiya sunnatun. Yang ketiga syarat tawaf niat. Niat kalau sendiri. Tawafnya tawaf terpisah, tidak bergabung dengan tawaf umrah, tawaf ihram, ya, tawaf rukun. Biasanya tawaf sunnah. Habis sholat wajib, orang melakukan turun ke bawah, tawaf sunnah. Itu tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah, itu harus niat. Aku niat tawaf. Jangan nggak niat. Ya. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain, kasair ibadati. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Wa illa fahiya sunnatu. Kalau dia tidak terpisah, artinya menyatu dengan ibadah yang lain, seperti tawaf rukun, itu niatnya sunnah. Jadi niatnya sunnah. Kalau tawafnya menyatu dengan tawaf rukun, maka niat tawafnya sunnah. Tapi kalau tawafnya itu menyendiri, terpisah, tawaf sunnah, maka niatnya menjadi harus menjadi syarat. Ya. Niat tawafnya. Wa rabi'uha bad'uhu bil hajaril aswadi muhaziyan lahu fi mururihi bi badanihi. Yang keempat memulai tawaf dari hajar aswad sejajar kepada hajar aswad badannya. Jadi kalau dia mau tawaf syaratnya mengawali dari hajar aswad. Kalau memulai cari hajar aswad dulu. Jadi jangan langsung turun ke bawah, langsung dia muter aja. Jangan, pastikan dulu mana mulainya. Walaupun dia hajar aswad di sini, pintu dia dari sini. Boleh aja turun ke bawah, nanti mulai niatnya nanti di sini. Ikutin terus. Ya agak jauh gitu. Nah kalau di sini baru udah mulai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah Allahu Akbar dari situ. Jadi cari patokan hajar aswad dulu, jangan main ngerjain aja. Cari patokannya. Dan juga badan kita ini sejajar dengan bagian kiri kita. Ai bi jami'i syiqqil aisar. Bagian tubuh kita yang kiri itu sejajar dengan Ka'bah. Jadi miring. Ini tubuh kita yang kiri. Miring gitu. Entar terus saja. Miring lagi. Terus. Nggak boleh kita begini. Ini kalau begini berarti tidak kena ke Ka'bah. Ka'bah di sini. Ini kita begini. Ini nggak kena nih. Kalau di sini kena.
Tapi kalau dari sini mulainya nggak kena, maka ini harus begini. Sejajarin dulu. Terus gitu. Ya, ketika tawaf. Wasifatul muhazati an yaqifa bi janibihi min jihatil yamani. Dan sifat sejajar itu ia berdiri di sisi Ka'bah dari jihad Yamani. Ya. Yaman sebelah sini nih Yaman. Jadi ya. Bihaitsu yasiru jami'ul hajari an yaminihi. Di mana seluruh hajar itu ada di mana dia menjadi seluruh hajar dari kanannya. Sumayanwi lalu dia niat. Niat tuh yang tadi kalau tawafnya tawaf tersendiri. Sumayamshi mustaqbilatan. Kemudian dia berjalan sambil menghadap wajahnya. Hatta yujawizahu hingga ia menghampirinya. Fahina izin yanfatilu maka ketika itu ia menoleh. Wa yaj'al yasarahu lil baiti dan ia jadikan bagian kirinya ke Baitullah. Wala yajuzu istiqbarul baiti illa fi hadza. Tidak boleh dia menghadap ke Baitullah kecuali saat ini. Jadi menghadap ke Baitullah saat ia memulai Ka'bah. Ya, saat memulainya. Kalau sudah mulai, nah ini nggak boleh ngadap Ka'bah. Kalau saat begini boleh. Ya, ntar baru mulai dah. Wa khamisuha yang kelima ja'lul baiti an yasarihi. Yang kelima menjadikan Baitullah dari sebelah kirinya. Ya. Nah, ini syaratnya. Baitullah berada di sebelah kirinya. Maran tilqa'a wajhihi sambil berjalan menghadap wajahnya. Fayajibu kaunu kharijan bikulli badanihi hatta biyadihi an syazarwanihi wa hajarihi lil ittiba'. Maka wajiblah dia berada di luar seluruh badannya hingga tangannya dari syazarwan, yakni batu pondasi dari Ka'bah, itu syazarwan. Ya, syazarwan itu di bawah, batu pondasi. Dan Hajar Aswad. Jadi posisinya dia Baitullah sebelah kirinya dan bagian tubuhnya tidak boleh berada di Baitullah. Termasuk megang nggak boleh. Tangannya kalau sudah megang, itu berarti dia sudah berada di bagian Masjidil Haram. Baitullah. Kenapa? Karena Syazarwan itu batu pondasinya miring. Sementara Ka'bahnya ada di sini. Berarti kalau dia sudah tangannya ke sini, itu berarti sudah masuk bagian tubuhnya ke dalam Baitullah. Itu nggak boleh di saat dia menjalankan tawaf. Fa'in khalafa syai'an min zalika lam yasihat tawafu. Kalau dia menyalahi itu, maka tidak sah tawafnya. Kalau dia tidak ngikutin arahan, maka tawafnya tidak sah. Wa in istaqbala ta'ifu li nahwi du'ain falyahtariz an yamurra minhu adna juz'in qabla audi ila ja'il baiti an yasarihi. Apabila orang yang tawaf itu menghadap ke Baitullah
karena ingin berdoa. Falyahtariz, maka dia jaga an yamura, dari lewat ya adna juz'in, serendah-rendahnya bagian tubuh, qabla audihi, sebelum kembalinya ila ja'lil baiti an yasari, di mana menjadikan Baitullah berada di sebelah kirinya. Kalau dia ingin berdoa, ya, ingin berdoa menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, maka dia jaga saat dia berjalan setidak-tidaknya ada bagian tubuhnya yang memang menghadap ke arah Baitullah. Jadi jangan semuanya gini, ya, jangan semuanya begini. Ini kalau semuanya begini namanya bagian kiri kita nggak ada sedikit pun yang mengenai Baitullah. Andai kata dia main berdoa ngadap Baitullah, maka upayakan ada bagian tubuh kita ini yang ke arah Baitullah. Umpamanya begini, ini kan miring. Tapi kalau kita mau ini, tuh begitu. Upayakan ada bagiannya. Kita sambil begitu. Kalau umpamanya begini, itu hilang tuh. Ya. Wa yalzamu man qabbala al-hajara an yuqirra qadamaihi fi mahallihima hatta ya'tadila qa'iman. Fa inna ra'sahu hala taqbili fi juz'in minal baiti. Wajiblah orang yang mengecup Hajar Aswad ketika tawaf an yuqirra qadamaihi fi mahallihima. Dia menetapkan kedua kakinya di tempat posisinya hingga dia berdiri tegak. Kalau lagi mau tawaf, dia mau cium Hajar Aswad, maka ya, posisi kakinya jangan sampai berubah. Jangan sampai bongkok, tegap. Bisa enggak? Ya. Kenapa? Fa inna ra'sahu halat takbil, karena kepalanya ketika mengecup fi juz'in minal bait, pasti bagiannya ada di Baitullah. Maka dalam hal itu lebih baik jangan dia lakukan mengecup Hajar Aswad saat dia melaksanakan tawaf. Karena rawan, berdesek-desekan, pasti bakal kedorong-kedorong. Kan lebih baik jangan. Kalau mau cium Hajar Aswad nanti. Jangan lagi kondisi ihram. Selesai baru silakan kecup Hajar Aswad. Wasadisuha, dan yang keenam, kaunuhu sab'an yakinan. Yang keenam syaratnya kalau tawaf dilakukan 7 kali putaran. Tawaf harus 7 kali putaran. Walau fil waqtil makruhi, meskipun pelaksanaannya di waktu yang dimakruhkan. Kapan waktu yang makruh? Yaitu asar. Itu kan waktu makruh sholat. Ya, kalau tawaf nggak masalah. Fa in taraka minha syai'an wa in qala lam yujzi. Kalau dia meninggalkan satu dari itu meskipun sedikit maka tidak sah. Artinya kalau dia tawaf tidak ada 7 putaran maka tidak sah tawaf. Jadi tawaf wajib dilakukan 7 kali putaran. Kalau ragu ini putaran ketiga atau keempat, ambil yang sedikit, ini yang ketiga. Gitu, ya. Itu tata cara pelaksanaan tawaf. Ya. Ini kita baru teori, nanti prakteknya di Pondok Gede. Ya, tanggung Pondok Gede, langsung ke sana aja berangkat.
Wa sunnah an yaftatiha ta'ifu bistilamil hajaril aswadi biyadi. Sunnah orang yang tawaf memulai dengan melakukan istilam kepada hajar aswad dengan tangannya. Sunnah kalau memulai tawaf istilam, ya, dengan hajar aswad melambaikan, ya, dengan tangannya. Habis dia ngusap, nah, cup, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis tilam. Wa an yastalimahu fi kulli tafatin, dan ia melakukan istilam setiap putaran. Setiap putaran tuh muter sampai sini istilam lagi, putar lagi sampai sini istilam lagi gitu. Ya. Wa fil autari au akalu. Kalau yang ganjil-ganjil lebih diutamakan. Itu sunnah. Wa an yuqabbilahu, dan ia mengecupnya. Wa yudu'a jabhatahu alaih, dan ia meletakkan jidatnya. Allahumma. Jadi dia lebih mengecupnya dan meletakkan jidatnya di atas hajar aswad tersebut. Ini kalau muternya dekat. Tsumma qala wa yastalima ruknal yamani wallahu a'lam bissawab.
Ini yang mana katanya? Ini bacaannya. Hah? Oh, udah. Wa annahu qaribun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjudin. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu dekat dari segala yang ada. Wa huwa aqrabu lil insani min hablil warid. Dan Allah lebih dekat bagi manusia dari urat leher. Jadi bahasan di dalam kitab ini sebenarnya sudah selesai. Ini masuk dalam penutup tentang masalah akidah. Di mana kita harus yakini bahwa Allah itu benar-benar dekat dari segala yang ada. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Itulah keberadaan Allah, betapa dekatnya Allah dengan kita. Memahami kata dekat di sini bukan dekat dalam arti zat. Ya. Karena kalau zat Allah itu tidak bertempat. Bukan berarti dekatnya Allah kita membayangkan dekatnya kita dengan seseorang. Kalau kita membayangkan dekatnya Allah kepada kita dengan seseorang, maka ada pemahaman bahwa Allah itu bertempat. Tetap kita yakin Allah dekat. Tapi bukan maknanya dekat itu bahwa Allah itu ya adalah sosok yang memang ya, seperti manusia lainnya dekat dengan seperti ini. Bukan. Ya. Karena kalau arti dekat itu dalam bentuk sosok, kita bisa katakan dekat dengan sekulan saat ini. Tapi kalau sosoknya nggak ada di sini, maka nggak ada istilah dekat lagi. Itu kalau sosok. Tapi kalau dekat dalam arti pengawasannya, maka itu pun walaupun kita jauh, maka tetap akan selalu terpantau. Kayak CCTV. Ya, kayak CCTV. Ya. Jadi ketika pantauan itu, ketika saya ngajar anak-anak santri, itu ketika saya ada di situ, bisa tahu nih anak siapa yang main, siapa yang bercanda, siapa yang nggak bercanda. Itu ya. Tapi tuh anak ketika ada saya berdiri di situ, gitu ya, dia benar-benar nggak berani, dia diem, nggak bercanda. Cuman ketika saya lagi jauh, cuman ngontrol pakai CCTV, gitu ya, ketahuan. Nah, ini anak bercanda, gitu ya. Nah, beda. Itu kan sama saja tuh. Ketika kita berada di dekat anak, bisa tahu anak yang bercanda dan tidak. Tapi ketika
kita jauh dari anak dengan memakai CCTV, bisa tahu juga. Itu menandakan dekat juga. Makanya ketika orang memaknakan dekatnya Allah itu hanya dari sisi sosok, maka yang ada rasa takut itu cuman sesaat doang. Gitu ya. Makanya beda anak-anak. Walaupun saya ngontrol, ya begini, saya kasih tahu tetap aja mah. Saya lihat yang bercanda tetap aja tuh. Ada saya tahu tuh anak. Kenapa? Imannya baru dalam sisi ya, dari sisi sosok. Tuh, nggak sampai ke dalam hati. Imannya iman mata. Nggak sampai di hati. Begitu juga Allah. Kalau kita memahami Allah hanya dari sisi yang kita lihat dengan mata, maka rasa takut pun atas keberadaan dekatnya Allah nggak akan tampil di situ. Kenapa? Tapi kalau kita memahami dekat itu adalah pengawasan Allah, maka dimanapun kita berada, kita akan selalu terasa dekat dengan Allah. Gitu. Ya. Jadi Allah itu benar-benar dekat, bukan jauh. Ketika kita berdoa, dimanapun Allah dekat, minta saja. Itu menandakan bahwa meyakini Allah itu qaribun, mujibun. Allah itu dekat. Kalau sudah meyakini Allah itu dekat, maka jangan sampai kita lengah. Di saat kita butuh sesuatu, mintalah sama Allah. Karena Allah itu dekat. Di saat kita ada pantangan, ingatlah Allah. Karena Allah dekat memantau kita. Maka berhati-hati dalam segala perbuatan. Biar punya rasa malu. Wa ala kulli syai'in raqibun. Dan Allah mengawasi segala sesuatu. Tuh, Allah ngawasin segala sesuatu. Apa yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Tuh, ya. Jadi makna dekat ya, itu menimbulkan satu keadaan di mana kita ini akan memenuhi segala hajat-hajat kita. Tuh ya. Makna dekat akan menimbulkan di dalam diri kita satu keadaan di mana keadaan lagi susah apapun, maka mintalah kepada zat yang dekat. Ya. Tapi di harus sisi raqibun, Allah yang maha mengawasi. Ketika kita tahu Allah maha mengawasi, maka ini menimbulkan satu keadaan di mana kita harus waspada dan berhati-hati karena kita sedang diawasi. Tuh. Coba kita renungin, kita cerna. Kita kalau punya sesuatu, pasti kita minta kepada yang dekat. Nggak yang jauh. Nggak yang jauh. Yang dekat. Yang kita hubungin apa? Yang dekat. Yang jauh mah kagak. Biar kata punya anak jauh. Di Medan di mana. Pasti yang dihubungin apa? Yang dekat. Kenapa? Gue ngubungin lu percuma. Kapan sampainya? Mendingan yang dekat dikasih tahu langsung nyampe. Artinya memahami bahwa Allah itu dekat. Di mana keadaan kita, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlu, mintalah kepada yang dekat. Siapa? Allah yang dekat. Itu menghadirkan keadaan di mana kita punya hajat, apapun, mintalah kepada yang dekat. Siapa? Allah. Allah maha mengawasi. Kalau kita Allah maha mengawasi, maka yang tampil dalam keadaan kita adalah waspada. Karena kita sedang diawasi. Maka yang istilah mengawasi adalah menandakan bahwa perbuatan-perbuatan kita yang buruk itu akan selalu terpantau. Ya. Makanya ada istilah pengawas. Kenapa dia ngawas? Karena ngawasin orang-orang yang kagak bener. Gitu ya. Yang pada nyontek, yang pada... Makanya dia ngawasin. Coba kalau yang baik-baik aja. Kalau usah diawasin, nah udah ini tenang. Ya.
polisi, ngawasin, memantau. Kenapa? Dia pasti yang dia cari apa? Yang melanggar. Maka diawasin. Iya. Kalau sekiranya orang-orang udah pada benar semua, udah nggak perlu pakai pengawasan. Tuh, ya. Adanya CCTV. Kenapa? Karena berpikir hal yang negatif akan terjadi sesuatu yang tidak baik, maka perlu adanya CCTV. Makanya kita ketika memahami Allah itu dekat, artinya apa? Kita harus menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Ketika kita tahu Allah itu maha mengawasi, artinya apa? Kita harus waspada segala perbuatan yang kita lakukan yang buruk akan selalu terpantau oleh Allah Ta'ala. Di situ kita memahami makna dari sifat qaribun dan raqibun. Bukan sekedar kita, Allah maha dekat. Tapi buktikan dong kedekatan Allah itu dengan apa? Minta sama Allah. Karena Allah dekat. Kita kalau butuh sesuatu pasti minta yang dekat. Yang jauh enggak. Ya, yang jauh enggak. Minta yang dekat. Ketika Allah maha mengawasi, ingat perbuatan buruk kita akan selalu terpantau dan diawasi. Wasyahidun, menyaksikan. Hayyun, hidup. Qayyumun, yang berdiri. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, akan selalu memantau. Badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Allah bikin langit bumi enggak pakai contoh. Kalau kita bikin masih pakai contoh. Allah enggak. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menentukan sesuatu, maka Allah cukup berkata kun, maka jadilah itu. Artinya ketika Allah menentukan sesuatu kepada hambanya, maka cukup Allah katakan kun, jadi, maka jadilah dia. Artinya apa? Artinya betapa mudahnya bagi Allah untuk melakukan sesuatu. Cuman kata-kata kun udah jadi. Kalau kita nggak bisa cuman kata-kata doang, ya, nggak bisa langsung jadi. Ya. Biar kata bos, itu nggak bisa langsung jadi. Bikin ini, itu nggak mungkin langsung jadi, itu jadi kopi. Bikinin gua kopi. Ngomong bikin kopi, iya di jalan, tapi apa langsung jadi? Agak jadi. Beda dengan Allah. Allah katakan begini, udah langsung jadi. Oh, ya. Bikinin saya rumah ini, nggak mungkin langsung jadi. Oh, ya nggak mungkin. Beda dengan Allah. Ketika Allah sudah mengatakan sesuatu begitu, maka nggak ada susah bagi Allah untuk menjadikannya. Saat itu juga bisa, tergantung bagaimana. Allah menentukan hambanya bakal jadi susah. Allah tentukan hambanya bakal jadi senang. Mudah buat Allah. Kau bakal susah? Susah saat itu juga. Kau bakal mudah? Mudah saat itu juga. Nggak ada bagi Allah itu ya, sesuatu yang susah dalam berbuat. Beda dengan manusia. Nyuruh gini, nggak langsung jadi. Entar-entaran dulu. Tadu ya bos, kadang juga, tadu saya ada kerjaan dulu nih. Tuh masih ngomong entar dulu. Ya. Inilah kita kenali sifat-sifat Allah. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah adalah wakil dari segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi apapun yang ada di sini Allah yang menciptakan. Dan Allah adalah wakil dari segala sesuatu. Artinya apa? Kita kalau yang namanya wakil, kan segala urusan kita serahin. Kita mau urusan apa nih? Kita mau nyerahin dalam urusan apa? Urusan buat masalah pribadi kita, serahin ke Allah. Urusan untuk keluarga kita, serahin ke Allah. Untuk urusan kerjaan kita, serahkan ke Allah. Semuanya Allah wakil ala kulli syai'.
Allah wakil kita atas segala sesuatu. Dalam segala hal apapun, udah. Kita cukup menyerahkan kepada Allah. Wakil ala kulli syai apapun. Enggak urusan pribadi kita, urusan anak kita, keluarga kita. Kita lagi bingung nih. Gimana? Terus saya berangkat di keluarga saya, anak saya di rumah gimana? Serahin sama Allah. Gimana nih posisi anak saya di mana nih nggak tahu nih. Serahin sama Allah. Makanya ada sahabat Nabi ketika anaknya ditawan, dia bingung, ya Rasulullah, anak saya ditawan gimana nih? Kata Nabi, bilang sama bini enta, ittaqillah wasbiri. Bilang, bertakwa kepada Allah, sabar. Artinya serahin sama Allah. Lah benar tuh anak yang tadi ditawan pulang sendirinya. Ya, pulang nggak pakai ada yang belain, nggak ada yang bebasin, pulang. Udah gitu bawa kambing banyak banget. Kenapa tuh? Allah wakil kita. Allah bakal selamatin tuh anak yang lagi ditawan. Nggak pakai ada yang datang, langsung bebas. Kenapa tuh? Wakil ala kulli syai. Allah wakil segala sesuatu kita. Udah. Kalau udah punya wakil mah enak. Ya. Kalau punya wakil enak. Kalau jadi bosan. RT doang nggak ada wakil mah. Sama RW. Ya. Kalau lurah ada wakilnya, enak tuh. Ya. Kalau ada wakil enak, dia nggak masuk, ntar wakil saya kerjaannya. Tuh, enak kalau nyuruh wakil. Ya. Nah dalam hal ini juga urusan kita serahkan kepada Allah. Karena orang yang menyerahkan kepada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah yang bakal mencukupinya. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah bakal cukupin urusanmu. Tenang aja. Tuh, ya. Allah bakal cukupin. Makanya kalau sampai urusan rezeki, ya, kalau urusan rezeki kita bingung, serahin sama Allah. Allah bakal kasih rezeki. Seperti burung pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan perut kenyang tuh burung. Kenyang kenapa? Allah yang sudah mengatur semuanya. Tsumma qala wa annahu ta'ala 'ala kulli syai'in qadir wallahu a'lam bis-shawab. Ya, hadirin jamaah, ada maklumat undangan malam ini, undangan 40 hari. Saudara Ahmad Maulana, ibunya atau istri Bapak Haji Abdul Wadud, undangan 40 hari di rumahnya RT 4. Ya. Untuk berikutnya acara ratib Walimatul Safar. Ya. Karena saudara Ucok listrik. Apa? Alexandria, ya. Alexandria Ucok listrik teh. Itu mengundang di RT 7 ya. RT 7 mengundang untuk acara Walimatul Safar malam Jumat besok. Ya. Tanggal 8. Tanggal 9 ya, tanggal 9. Malam Jumat. Itu kita jawab insya Allah. Ini hari kapan aja Gus? Besok. Nah, untuk niga hari almarhumah Maya, anaknya Bapak Jagus, itu niga hari waktunya besok malam Selasa. Mau fidyah, ya sekalian fidyah. Itu ya, 3 undangan malam ini, besok malam dan malam Jumat. Kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min amrin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.